Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan, guru di SMA Negeri 5 Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan ini, saya mempersembahkan video karya inovatif saya pada pertemuan pembelajaran 1 dengan proses pembelajaran daring dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dengan materi pembelajaran pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menerima pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Akan ketua kelasnya doa. Kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Ya, terima kasih Nahmat. Iya, jadi Ibu mau mengabsen dulu. Tadi Ibu sudah share link ke grup WA-nya. Sudah diisi semua. Ya, alhamdulillah. Yang di sini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Aku yang belum vaksin, silakan pergi vaksin di puskesmas terdekat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang pembelahan sel, anakku literasi dulu ya. Seperti biasanya, literasi bahan ajar yang Ibu kasih kemarin ya. Silakan nak, sekalian Ibu juga mau share screen. Ya, sudah selesai literasinya, sudah selesai baca bukunya, nak? Ya, Bu. Iya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. KD-nya itu 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Dan KD keterampilannya menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Ya, nak ya? Nah, untuk KD ini, Ibu mau bertanya ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Siapa yang bisa sebutkan tingkat organisasi kehidupan? Ada, Bu. Ya, silakan, nak. Ya. Ervina, coba Ervina. Tingkat organisasi kehidupan sampai terbentuk suatu individu, yaitu dari sel, kemudian membentuk jaringan, kemudian organ sistem, kemudian sistem organ dan individu. Oke, bagus sekali ya. Jadi dari sel, nanti selnya memperbanyak diri, kumpulan dari sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian dari organ membentuk sistem organ, dan membentuk satu individu. Nah, bagaimana cara sel itu memperbanyak dirinya, nak? Ya, Bu. Ya, silakan, nak. Sel dapat memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Iya, bagus sekali. Semangat sekali ya ini hari ya. Jadi bagaimana cara sel memperbanyak diri, yaitu dengan cara pembelahan ya, dengan cara membelah dirinya dari satu sel induk itu menjadi 2 sel anakan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tujuan pembelahan sel dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Nah, setelah mengamati video, peserta didik dapat mengumpulkan data pengamatan video pembelajaran, menyajikan hasil pengamatan video, dan dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan video dan literasi tentang pembelahan sel dengan benar. Nah, ini nanti dengan diskusi dan presentasi, anak ya.
Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL ya, Problem Based Learning dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Adapun penilaian yang digunakan, ini ada penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotorik ya. Jadi afektifnya ini Ibu akan ambil penilaian sikap anak-anakku semua selama proses pembelajaran, dan penilaian kognitifnya ada nanti Ibu kasih soal atau soal latihan ya di akhir pembelajaran, dan penilaian psikomotoriknya Ibu akan ambil nilai diskusinya ya dengan presentasinya. Jadi anakku harus aktif semua. Paham ya Nak ya? Bu. Nah, anakku suka semua menonton tidak? Suka, Bu. Nah, Ibu ada tontonan ini. Jadi anakku mencermati nanti ya, anakku mencermati semua yang ada pada video tersebut ya, permasalahan-permasalahan apa yang ada pada video pembelajaran ini nanti kita lihat, kemudian kita akan diskusikan. Ya, sekarang anak-anakku perhatikan ya, kita menonton, perhatikan, diamati. Kenapa kita bisa menjadi lebih baik, atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh. Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya tubuh kita menjadi lebih tinggi dan kita juga bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah, sekarang apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel itu menjadi dua atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel bermacam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Ada organ terakhir. Belahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel hidup. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel. Kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N. Sel meiosis disebut sebagai pembelahan. Fase pembelahan meiosis dengan fase-fase pembelahan mitosis. Langsung dalam bagian pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Iya, profase 1 ya Nak ya. Apa itu? Yang pertama, membran inti mulai rusak dari bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Untuk gendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan sila atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Ini prometafase 1 ya. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahapan anafase 1. Fase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu dalam fase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian
kemudian dan itu mulai berbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan fase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2 yaitu tahapan kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Yaitu pembelahan secara mitosis. Ya, ini pembelahan mitosis ya, Nak ya. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel hidup. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel hidup. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk jumlah kromosom. Kromosom yang dibentuk oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Diploid. Diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya pasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada akhir pembelahan mitosis yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Ya, sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, ciri-ciri pembelahan yang terjadi fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang juga sama. Yang keempat, telofase. Pada awalnya, membran itu mulai kembali bergabung. Kemudian, kromosom mulai bergerak. Sudah ya, sudah selesai menonton ya, Nak ya? Udah, Bu. Nah, ada permasalahan-permasalahan pada video tadi tersebut ya, video pembelajarannya. Jadi, untuk itu selanjutnya Ibu akan membentuk anakku dalam kelompok ya, 4 kelompok itu
Jadi 4 kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang ya nak ya. Nah, jadi nanti kita berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu kasih di grup ya, di grup WA-nya. Jadi kita lihat Ibu sudah share tadi LKPD di grup WA-nya ya nak ya. Oke. Jadi perhatikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Dea, Rizka, Giska, dan Abdi. Kelompok 2 Afdalia, Aldi, Fitri. Kelompok 3 Asmita, Vika, Atika, dan Akwan. Kelompok 4 Anugrah, Ahmad Rial, dan Ervina. Ya, silahkan kita diskusikan bersama kelompoknya bisa lewat WA ya. Jadi Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD baru kita presentasi. Ya, silahkan nak. Tautan video berikut ini. Jadi anakku bisa klik sendiri di situ ya. Di HP-nya, di situ yang sudah Ibu berikan LKPD-nya. Ada link di situ yang bisa kita lihat untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan nak? Kelompok 1, kelompoknya Rizka ada kesulitan, Giska? Kelompok 2 bagaimana ada kesulitan menyelesaikan LKPD-nya nak? Kelompok 3 dan kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Apakah sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya nak? Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Bu, sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah menyelesaikan LKPD-nya nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita mau presentasi. Siapa yang mau duluan presentasikan nomor pertama, nomor 1? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan nak, kelompok 1. Presentasikan nomor 1. Deskripsi tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel itu untuk reproduksi, perbaiki rusak dan reproduksi sel. Iya, deskripsikan tujuan pembelahan sel. Ibu kurang dengar ini nak. Apa nak? Tujuan pembelahan sel yaitu untuk reproduksi, perbaikan sel-sel yang rusak dan reproduksi sel. Oke, untuk tujuannya pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan reproduksi sel ya nak ya? Ya, Bu. Iya. Yang bagian B-nya dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Rizka. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik dalam makhluk. Tujuan dari pembelahan ini untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Jumlah kromosom sel anakan bersifat diploid. Pembelahan sel mitosis berlangsung dalam satu tahap. Tahapnya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya, bagaimana yang pembelahan meosisnya? Ya, Bu. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Tujuannya untuk membutuhkan gamet, ovum, dan sperma. Menghasilkan sel anak yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom sel induk dan bersifat hidup. Oke, bagaimana dengan kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang mau menanggapi, nak? Kelompok 2, 3, dan kelompok 4? Bu. Ya? Dari kelompok berapa yang mau menanggapi atau ada yang mau ditambahkan? Akan menanggapi atau menambahkan kekurangan pada jawaban dari kelompok 1. Iya, kelompok berapa nak? Kelompok 4 ya? Oke, silakan nak.
pembelahan mitosis yaitu profase. Kromosom cepat mendek dan ditebal. Kromosom terjadi akibat centromer, nukleus, dan membran inti menghilang. Akhirnya profase terbentuk spindel. Sudah, Bu. Iya. Yang lainnya yang mau menambahkan lagi? Ya, Bu. Ya, Ya, coba Bu. material. Yang saya menanggapi Bu pada meiosisnya Bu. Pada meiosis itu ada ciri-ciri fase meiosis 2 Bu. Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1, yaitu pada fase profase 2, kromatif kembaran masih melekat pada tiap stomer kromosom. Dan pada fase metafase 2, setiap kromosom yang berisi 2 kromatif meredam pada bidang ekuator. Dan pada fase 2, benang-benang spindel mulai menarik kromatif menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya kromatif terpisah ini kini disebut kromosom. Sudah, Bu. Oke, ya. Tepuk tangan dulu, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Kita berani mempresentasikan yang nomor 1-nya ya, Nak ya. Nah, silakan untuk soal yang kedua. Siapa yang mau mempresentasikan? Nomor 2, silakan. Saya, Bu. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3. Pada gambar 1 ini gambar telofase, pembelahan telofase, kemudian gambar 2 pembelahan profase, pada gambar 3 pembelahan metafase, dan pada gambar 4 pembelahan anafase. Urutannya bagaimana urutannya? Urutan pada tahap-tahap pembelahan. 2, 3, 4, 1. Iya, jadi bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Atau sama semua jawabannya? Ya, Bu, sama aja, Bu. Oke ya, apa nama pembelahan sel pada gambar ini? Yang pertama ini adalah telofase ya. Yang kedua ini profase, yang ketiga metafase, dan yang keempat anafase ya, Nak ya? Iya, jadi kalau mau diurutkan itu dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 1. Nah, sekarang kita beri reward dulu untuk kelompok 3, Nak. Silakan, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 3. Bagus sekali ya, Nak ya. Bagus sekali, sudah bisa mengurutkan dan memberikan nama pembelahan. Sekarang kita ke nomor 3. Siapa yang bisa? Nomor 3. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Silakan, Nak. Lengkapi tabel perbedaan. Tabel perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis berikut ini. Pembeda. Yang pertama, fase-fase. Fase-fase pada mitosis yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan profase. Sedangkan pada meiosis yaitu meiosis 1, tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2, tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sifat sel anakan pada mitosis yaitu menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya sama atau identik dengan induknya atau diploid. Sedangkan pada meiosis, sifat sel anakannya menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai separuh jumlah kromosom sel induk atau haploid. Pembeda terjadi pada sel. Pada mitosis, sel tubuh yaitu sel somatik, sedangkan pada meiosis yaitu sel kelamin. Sudah, Bu. Iya, oke ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada mau tanggapan atau ada yang mau menambahkan untuk tabel ini, Nak? Ada, Bu. Ada ya, oke. Kita reward dulu. Tepuk tangannya lagi untuk kelompok 3.
Tiga atau kelompok 2 tadi? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke, ya. Kita lewat dulu untuk kelompok 2. Iya, jadi Ibu mau sedikit penguatan ini, Nak, ya. Ibu kasih penguatan mengenai presentasi kita hari ini. Presentasi kita hari ini sudah bagus sekali, Anak, ya. Pemahamannya anakku tentang pembelahan sel, pembelahan mitosis dan meiosis. Sudah muncul yang Ibu screen ya, siklus sel? Iya, jadi perhatikan ya. Jadi sebelum tahap mitosis, pembelahan mitosis, sebelum tahap profase awal itu didahului dengan yang namanya tahap interfase ya, Nak, ya. Tahap interfase. Nah, ini ada 3 tahap. Ada GAP 1, di sini sel sedang mengumpulkan energi. Dan fase yang kedua itu fase sintesis. Ini terjadi duplikasi DNA. Dan GAP 2 ini sel siap memasuki proses mitosis. Baru dimulai dengan profase, metafase, ya, anafase, dan telofase. Ya. Nah, jadi harus diawali dulu dengan namanya proses interfase. Bisa dipahami ya, Nak, ya? Iya. Nah, sekarang ini Ibu mau tambahkan tadi perbandingan mitosis dan meiosis, ya. Kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri. Nah, sedangkan kalau pada fase meiosis itu hanya terjadi pada sel atau jaringan induk gamet pada saat pembentukan gamet. Kemudian fase mitosis itu pembelahan mitosis hanya terdapat pada satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Sedangkan kalau fase pembelahan meiosis itu terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub ya, yang berbeda. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi perpasangan kromosom homolog pada meiosis 1 dan kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 ini baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Nah, pada pembelahan mitosis itu tidak terjadi pertukaran segmen kromosom atau pindah silang, ya. Kalau pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Kemudian pada pembelahan mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, ya. Sedangkan pembelahan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Dan yang terakhir, pembelahan mitosis itu hasil akhirnya dari pembelahan satu sel melalui mitosis itu adalah 2 sel yang baru ya, yang sama kromosomnya dengan induknya. Sedangkan kalau meiosis itu hasil akhir dari pembelahan satu sel melalui meiosis adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Nah, bagaimana anakku? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Semuanya nanti. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas semua ya. Senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah senang ya. Nah, untuk itu Ibu mau minta satu orang untuk membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini, pembelahan sel? Ya, silakan, Nak. Kesimpulan dari seluruh materi ini. Rahayu ya. Tujuan pembelahan sel untuk pertumbuhan perbaikan sel-sel yang rusak dan produksi sel. Poin yang kedua, tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang ketiga, profase, metafase, dan anafase. Yang keempat, tahap pembelahan mitosis yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang kedua yaitu meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Poin selanjutnya yaitu perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Itu pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosom
sama atau identik dengan induk. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah jumlah kromosom induknya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahayu. Sudah bisa buat kesimpulan ya. Bagus sekali nak ya, pintar sekali anakku. Iya, jadi hari ini Ibu sangat senang sekali karena anakku sangat aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Senang ya belajar hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu mau kasih latihan tugas. Ibu sudah share di WA grupnya anak-anak ya melalui Google Form. Jadi silahkan anakku mengerjakan 5 menit Ibu kasih waktu. Silahkan nak, mudah-mudahan nilainya bagus ya. Ya, silakan dilihat di WA grupnya, di situ ada Ibu kirim link Google Form untuk latihan soalnya. Silakan nak dikerja. Iya, kalau belum didapat ada link Ibu share di chat ya, di kolom chat, jadi bisa dilihat linknya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Belum ya, masih sementara mengerjakan ya. Silakan ya nak ya. Ibu. Ya, bagaimana nak? Sudah selesai? Bagaimana? Sudah ada yang selesai mengerjakan soal latihannya? Bagaimana material? Sudah selesai nak mengerjakan soal latihan? Nah, material? Bagaimana Anugrah? Sudah selesai Anugrah? Ya, sudah selesai semua? Sedikit lagi, Bu. Oke, silakan nak dikerja. Ya, waktunya sudah mau habis. Bagaimana? Kalau sudah selesai langsung dikirim ya, Nak ya.
Iya, waktunya habis. Sudah selesai, Nak? Ya, Bu. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, mudah-mudahan nilainya bagus ya. Amin, Bu. Jadi hari ini kita sudah diskusi, sudah presentasi, sudah membuat kesimpulan, sudah mengerjakan soal latihan. Nah, sekarang Ibu mau kasih pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran pada pertemuan selanjutnya itu adalah gametogenesis. Jadi anakku merangkum tentang materi gametogenesis ya, Nak ya, sebelum kita masuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Sampai paham ya, Nak ya? Ya, Bu. Hari ini Ibu senang sekali karena anakku aktif semuanya ya, belajar ya. Presentasinya tadi juga bagus sekali, diskusi bersama temannya juga bagus sekali ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu mau kasih tahu tetap jaga kesehatan karena kita masih pada musim pandemi. Ingat protokol kesehatan 5M ya, Nak ya, tadi mencuci tangan, menjaga jarak ya, menggunakan masker, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa hamdalah dulu ya. Silakan Ahmad Rial dipandu temannya. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak ya.